Udah gitu pas di rumah ini ibu saya ngasih tahu ke saya, dia bilang, kan saya bilang, ma masih ada gangguan nggak? Saya bilang gitu kan. Soalnya kan kalau saya pulang tuh selalu ada gangguan atau apa ya, sering digangguin deh, ditampakin lah. Cuman nggak terlalu jelas gitu. Terus udah gitu, ya ini mama nemuin kayak apa namanya, amplop. Jadi itu isinya kayak orang mungkin bilangnya buhul ya. Jadi kayak ada kulit apa, ada bulu harimau, terus ada taringnya babi, terus ada bulu apalah gitu. Terus akhirnya kan saya bilang ya udahlah, dalam satu amplop itu. Dalam satu amplop itu gitu. Di situ setelah itu memang selalu ada gangguan gak enak lah. Pokoknya kalau setiap saya tidur, istilahnya di atas jam 12 saya belum tidur, pasti ada gangguan itu. Atau dia nongol di situ atau nongol di mana lah gitu, suka-sukanya dia. Suka gitu. nampakin gitu. Ya sama ada bunyi-bunyi yang ya kadang sih suka apa ya, agak ganggu sih, cuman saya nggak terlalu ambil ini sih. Cuman ya itu kadang suka, kalau saya pulang dari kampus juga jalan menuju ke apartemen itu juga suka kayak gitu. Semenjak kejadian itu pokoknya saya nggak pernah nggak digangguin aja, selalu ada gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Magenta Malam Gentayangan. Terima kasih bagi Sobat Magenta yang sudah subscribe, like, share, and comment. Semoga Bang Genta doakan kalian sehat-sehat selalu, panjang umur, dan selalu dimurahkan rezekinya. Oke, terima kasih bagi Sobat Magenta juga yang sudah subscribe. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Cerita kali ini datang dari Sobat Magenta bernama Marlina atau biasa dipanggil dengan Ibu Lina. Pada saat dia belajar menjadi mahasiswi di Singapura. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, Bang, kita sambut kebetulan narasumber kita, Marlina atau biasa dipanggil dengan Ibu Lina. Kita panggil ya, Ibu Lina, silakan masuk. Aduh. Halo Bang. Terima kasih. Aduh, Ibu Lina cantik sekali. Terima kasih. Tinggal mana Ibu Lina? Sekarang sih tinggal di sini, udah di Jakarta. Dari Jakarta ya, Bu. Kegiatan sehari-hari ya, Bu? Kegiatan sehari-hari saya notaris. Ya. Ya, kalau di rumah ya ibu rumah tangga lah. Ibu rumah tangga. Atau bagi Sobat Magenta yang ingin membuat notaris bisa menghubungi di channel Magenta atau dengan Ibu Marlina. Ya, Ibu. Ya. Boleh katanya mempunyai pengalaman mistis atau pengalaman pribadinya pada saat menjadi mahasiswi di universitas di Singapura ya? Iya, kebetulan. Bisa nggak ke kisi-kisinya diceritakan sedikit aja nih? Iya, waktu itu kan saya tuh di Singapura itu kurang lebih 2 tahun ya, gitu kan. Saya tinggal di apartemen, memang kebetulan apartemen itu udah apartemen tua ya, termasuk tergolong tua untuk di Singapura lah gitu. Dan kebetulan saya ini tinggal di lantai 27. Di lantai paling atas gitu kan. Ya emang kadang itu gangguan tuh memang suka ada sih. Gitu. Cuman waktu itu ya kadang kan saya pikir cuman sesekali doang mungkin ya gitu. Nah pada waktu itu saya tuh kebetulan pulang malam nih. Pulang malam gak malam amat lah ya, sekitar jam 10 jam 11 lah gitu. Saya pulang, saya mau nungguin lift itu yang kan ada 2 lift tuh, yang lift genap sama lift ganjil. Jadi saya harus naik yang ganjil dong. Nah yang ganjil kok nggak turun-turun gitu kan. Akhirnya ya udahlah saya naik yang lift genap aja gitu kan. Oke, dulu Bu Lina, jadi ceritain dulu nih, kita mau sapa Sobat Magenta. Nah Bu Lina nih di sana tuh di satu apartemen itu sendiri tuh ya? Kebetulan ada beberapa siswa juga lah dari. Oke, nanti kita ceritakan lagi untuk Sobat Magenta nih. Kita mau sapa dulu Bu Lina ini. Oke, bagi Sobat Magenta yang belum subscribe, like, share, and comment, semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Ingin tahu kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin, gunakan headset Anda. Dare to hear, let the story begin.
Ya, jadi waktu itu kan saya pokoknya lulus SMA itu langsung berangkat ke Singapura ya kan. Nah, ya singkat cerita saya itu dapat apartemen, memang ternyata apartemen itu memang apartemen yang sudah tua. Jadi Tahun berapa ya? itu sekitar tahun 97. Ya, saya lulus SMA kan 97 langsung berangkat. Nah, kebetulan di apartemen itu memang ada beberapa kamar dan memang ada beberapa student ya di situ. Cuman kalau saya itu sendiri di kamar itu. Awal-awal sih ya, waktu awal-awal baru di situ tuh kejadian-kejadian itu memang nggak pernah saya ini ya, nggak pernah alamin. Cuman setelah sebulan, 2 bulan, masuk ke bulan ketiga, baru ngerasain ya itu yang pada saat saya pulang malam, yaitu saya nungguin lift. Saya akhirnya ya udahlah, saya udah ngantuk banget kan ya, pengen pulang lah gitu. Naik yang lift genap, yang 26. Berarti kan otomatis saya harus naik tangga lagi dong, tangga darurat yang ke lantai 27 gitu kan. Begitu pas nyampe di tangga lantai 26, saya mikir gini, nungguin lift ini atau saya naik gitu kan. Cuman saya lihat lagi, ya hilah dia masih di lantai 4 gitu kan. Di lantai 5, sorry. Di lantai 5. Lama lagi nungguinnya gitu kan. Akhirnya udahlah saya tuh mikir ya udah deh lihat tangga darurat aja gitu kan. Pas lewat tangga darurat, ya ilah gelap banget gitu kan. Pas saya lagi naik gitu, perasaan tuh udah gak enak gitu kan. Pas udah mau selesai naik ke lantai 27 tuh, di pojokan tuh ada kayak saya nggak tahu ya itu perempuan atau laki, cuma dia ngebelakangin. Cuman bulu kuduk udah naik tuh ya. Terus udah gitu adalah ya biarin aja. Nah setelah itu saya ngalamin hal-hal yang gak enak gitu kan. Jadi, dan itu biasanya kalau lagi di kamar atau lagi di apartemen saya sendiri, teman-teman belum pulang. Nah waktu itu kebetulan saya nggak bisa tidur nih, saya keluar mau nonton TV lah gitu. Mau nonton TV, lapar nih, pengen masak Indomie lah gitu ke belakang. Pas ke belakang kok gelap banget gitu. Terus akhirnya udahlah gak jadi. Nah pas lagi nonton gitu, tiba-tiba angin tuh yang wes gitu kan. Terus ya ada apa nih gitu kan. Nah saya ngelihat itu pas saya lagi ke belakang, lihat ke belakang lah ya, kagak tahu refleks lihat ke belakang, itu ada yang saya lihat kemarin itu gitu loh. Pas lagi nengok gitu. Iya pokoknya kayak lagi tau kayak rasanya pengen nengok ke belakang lagi nonton TV gitu. Terus udah gitu ya dia lagi gitu kan. Saya mikir gitu, akhirnya saya udahlah tidur aja, mungkin disuruh tidur gitu kan. Nah besok biasa aja. Terus setelah itu seminggu kemudian saya kan harus ngerjain tugas tuh di kamar. Pas lagi ngerjain tugas di kamar gitu, tiba-tiba saya dengar ada suara kayak kerincing geruduk gitu kan. Apaan sih gitu kan. Pas saya keluar nggak ada apa-apa gitu kan. Terus udah gitu ntar pas lagi ngerjain lagi, tiba-tiba ada yang kayak nimpuk batu gitu dari atas gitu ya, pluk gitu kan. Saya pikir lo batu dari mana gitu kan, orang kita paling atas kan gitu. Terus ya saya pikir udahlah nih kok setelah saya ngelihat itu gangguan itu tetap ada gitu loh. Sampai akhirnya berapa bulan ya saya kayak sering ada hal-hal yang kayak gitu loh. Yang aneh, yang janggal gitu. Entah nanti ada lagi di suara jatuh apalah, atau ada suara tutup panji dipukul lah gitu. Tapi nggak ada apa-apa. Gitu. Ya yang paling serem sih ya emang itu doang sih, yang pas saya lagi naik tangga itu aja. Di situ setelah itu memang selalu ada gangguan gak enak lah pokoknya. Kalau setiap saya tidur istilahnya di atas jam 12 saya belum tidur, pasti ada gangguan itu. Atau dia nongol di situ atau nongol di mana lah gitu, suka-sukanya dia. Suka nampakin gitu. Ya sama ada bunyi-bunyi yang ya kadang sih suka agak ganggu sih, cuman saya nggak terlalu ambil ini sih. Cuman ya itu kadang suka
kalau saya pulang dari kampus juga jalan menuju ke apartemen itu juga suka kayak gitu. Semenjak kejadian itu pokoknya saya nggak pernah nggak digangguin aja, selalu ada gangguan-gangguan itu. Nah habis itu singkat cerita saya kan liburan semester nih, liburan semester saya pulang ke rumah, ternyata nggak berhenti sampai di situ gangguannya. Di rumah pun juga seperti itu. Kebetulan di rumah itu kan lagi dibangun tuh, karena kan ada renovasi atap lah ya gitu. Sama gangguannya juga sama. Jadi saya juga lagi kebetulan memang lagi ada tugas, saya kerjain tugas juga. Saya dipanggil suruh kayak gitu kan. Saya cuma bilang tar dulu ya, saya lagi ngerjain tugas, saya bilang gitu. Cuman saya nengok ke belakang itu memang suasananya kan gelap karena memang atap itu kan belum terpasang ya, maksudnya masih ketutup terpal itu. Saya cuma mikir siapa ya gitu kan. Terus lanjutin lah ya ke tugas itu, terus habis itu dipanggil lagi tuh gitu. Tar dulu sebentar, saya bilang gitu. Udah jangan ganggu dulu, saya bilang gitu kan. Jadi kejadian saya yang di Singapura itu kejadian juga di sini. Pokoknya setiap saya ngerjain tugas ada aja gangguannya. Jadi karena kan saya ngerjain tugas itu kan paling nggak di atas jam 12 ya, sejam 11, jam 12 lah sampai jam 2, jam 3 gitu kan. Nah waktu itu saya lagi ngerjain tugas juga, kebetulan di lantai bawah gitu kan di rumah. Tiba-tiba itu gorden ini tuh kayak ketiup angin. Ketiup angin gitu, ketiup angin gitu, tapi sebelumnya ada lolongan anjing. Nah di situ kan, ya ada apa lagi gitu kan, kok ngikutin terus gitu. Terus pokoknya ya gangguan-gangguan semenjak saya ketemu sama di Singapura itu, di sini tuh juga digangguin. Sampai saya tidur di situ pun juga ntar ada tiba-tiba ada pokoknya suara-suara lah, suara-suara jatuhin kunci, jatuhin panci gitu kan. Jadi tapi kalau dilihat tuh nggak ada apa-apa gitu loh, wujudnya kayak nggak ada wujudnya. Cuman kebetulan mbak saya pernah ngomong, mbak kata dia bilang, saya takut deh di sini gitu. Emang ada apa? Saya bilang gitu kan. Itu tadi saya ngelihat di situ ada laki-laki tinggi besar, nyeringai senyum sama saya, kata dia bilang gitu bang. Terus orangnya kayak gimana? Tinggi hitam, dia bilang gitu. Terus ya udah gitu aja, nampakinnya gitu aja gitu kan. Terus apa lagi yang kamu lihat? Nah memang di belakang rumah itu mbak ini bilang di situ tuh ada itu bu mbak makhluk tinggi besar berbulu. Terus saya bilang apaan sih Gondorwo, saya bilang gitu. Iya, dia bilang gitu. Ada di situ, sama ada kayak siluman monyet. Dia bilang, itu dari mana? Saya bilang nggak tahu mbak, saya sering digangguinnya itu aja kalau di atas. Terus kalau misalnya saya lagi tidur itu mesin cuci kayak nyala sendiri, dia bilang gitu. Nyala gimana? Iya kayak orang lagi ngeringin cucian tuh bang, yang begitu gitu, muter kayak muter gitu. Tapi saya lihat nggak ada gitu. Saya sebenarnya takut, dia bilang gitu. Cuman dari dulu tuh saya pengen ngomong gitu. Saya mikir gini, kok semenjak saya tinggal di sini saya nggak pernah ada gangguan itu. Tapi kalau semenjak saya pulang dari Singapura itu, saya pulang maksudnya liburan atau apa, itu tuh gangguan itu ada gitu loh. Masa saya ngikutin kan? Apa emang mungkin di sini juga ada? Saya juga nggak tahu sih sebenarnya. Tapi baru bisa merasakan pada saat jadi mahasiswa di Singapura itu. Sebelumnya sih nggak pernah ada pengalaman kayak gitu. Ya, jadi ya terus juga pernah saya pulang malam gitu kan, terus saya naik mobil. Ya tiba-tiba kok perasaan kok kayak nggak nyampe nih lewat jalan belakang sini nih bang, lewat jalan sekarang sih udah jadi Palempuri ya gitu kan. Terus emang kebetulan waktu itu saya pulang jam 11 malam. Jam 11 malam tiba-tiba kok ban kayak kempes gitu loh, bunyi tunting gitu.
pas saya ngeliat spion ada yang itu, ada yang gini gitu, tapi nggak ada mukanya, rata gitu. Terus udah gitu akhirnya saya pulang. Pas pulang itu saya bersih-bersih lah ya, pas bersih-bersih itu saya kan ya kayak selonjoran gitulah di depan TV gitu. Pas lagi kayak setengah mau tidur gitu, tiba-tiba kayak ada yang lewat. Pas lewat itu wujudnya itu kayak tinggi, rambutnya belah tengah, cuman nggak ada mukanya. Nengok ke saya, nengok gitu sambil senyum gitu kan. Terus saya mikir, ih siapa itu gitu kan. Cuman dia lari tuh kayak ke belakang. Pas di ke belakang itu ada kayak yang jatuh, bluk. Apaan tuh ya gitu kan. Nah pas lagi jatuh itu saya ngelihat tuh dia keluar dari belakang itu. Cuman dia badannya tuh yang saya inget tuh tinggi, cuman dia kayak telanjang gitu. Cuman mukanya rata, nggak ada nggak ada mata lah ya, pokoknya rata gitu. Itu malam setelah saya pulang itu, besokannya saya tidur, tiba-tiba kok kayak apa sih, rep-repan gitu loh, gitu. Dia bilang, loh kok nggak bisa bangun, pengen bangun gitu kan, nggak bisa bangun. Akhirnya saya baca lah ya gitu, sampai akhirnya saya gini nih kok nggak bisa bangun sih, kenapa sih gitu kan, saya gini terus pas lagi kayak gini kayak nangkep kayak muka orang gitu, bibir megang bibirnya gitu. Begitu setelah saya tangkep gini, baru saya bisa bangun. Nggak tahu tuh bang apaan tuh kayak tapi gitu. Berasa gitu begitu. Berasa pas dipegang gini tuh, ih kok udah bibirnya gitu loh. Jadi setelah baca ayat kursi 5 kali itu baru bisa kepegang itu gitu, baru saya bisa bangun. Nah itu terus beberapa bulan kemudiannya saya lagi nonton TV, tiba-tiba di jendela ada yang nengok, kayak gitu-gitu, gangguan yang ini kenapa ya gitu. Pokoknya semenjak saya dari Singapura, terus udah gitu saya pulang, sampai saya lulus di situ, sampai saya sekarang udah di rumah ya kayak gitu, gangguan itu tuh ada terus gitu. Sampai akhirnya kan apa namanya, saya juga sekarang udah nikah nih gitu kan. Nah, kita tinggal saya tinggal sama suami saya, maksudnya kita kontrak lah. Itu pun juga banyak kejadian-kejadian kayak gitu. Jadi kalau apa namanya, entah dari kamar mandi lah, ya istilahnya kan kalau kita kan kontrakan cuman berapa sih, nggak besar ya gitu. Itu gangguan ada nanti sekelebatan lah, apa yang bayangan hitam lah. Terus waktu itu saya juga pernah lagi sholat malam nih, saya kan di depan, udah gitu pas saya lagi salam kan ya, assalamualaikum gitu, saya ngeliat gini, loh kok anak saya belum tidur, saya bilang gitu kan, kok ada yang bangun sih, ngapain gitu kan. Udah saya lipat gitu, pas saya ke kamar itu anak-anak lagi tidur. Nah itu tuh gangguan-gangguan yang semenjak itu sampai sekarang tuh kadang suka masih ya suka ada lah yang kayak gitu. Dan kadang juga suka anak kecil yang tiba-tiba datang, yang ya itu tadi, kalau ya kadang suka yang berasa gitu, tapi mau ada apa ya gitu. Tapi ya itu nanti toto ada yang nongol lah, toto ada ntar ya itu tadi kayak ya habis sholat tadi tuh, ntar saya ngeliat kok ada anak kecil di situ gitu. Singkat cerita nih bang, akhirnya kan gue udah nikah, terus akhirnya kan gue ngambil sekolah notariat nih di sini. Nah kebetulan kerjaan gue itu, klien gue itu orang sana, orang Singapura. Ya maksudnya mereka bikin perusahaan lah ya, cuman dengan orang Indonesia kebetulan. Kerjasama. Nah kebetulan kita suruh ke sana nih. Saya bilang, oh yaudahlah kita berangkat sekalian. Saya juga mau ngeliatin nih, nengokin lagi lah ke apartemen tempat saya dulu. Apaan sih gitu loh, maksudnya kenapa sih masih ngikutin aja gitu kan? Apa sih bentukannya dia tuh seperti apa sama gitu kan? Sama di sini gitu. Ya akhirnya saya ketemu temen lah yang di sana. Dia bilang, masih di situ enggak gitu kan? Oh ada, sekarang ada orang baru.
coba aja hubungin, coba aja ke sana, emang kenapa? Ya waktu itu kan saya pernah cerita, saya bilang gitu kan, kalau saya digangguin sosok lah gitu. Oh ya udah coba aja ke sana gitu kan. Akhirnya saya coba ke sana, saya ngobrol lagi. Akhirnya ya saya pikir coba deh minta tolong gitu kan. Soalnya ini kayaknya nih sosok ngikutin ke sini, saya bilang gitu. Emang sosoknya kayak apa sih, saya bilang gitu kan. Ya yang kamu lihat seperti apa? Yang kalau saya lihat sih sosoknya kayak perempuan ya, maksudnya rambutnya panjang, ya bajunya panjang, kayaknya sih mungkin sama yang setan di sini ya, saya bilang gitu. Ya bisa jadi itu mungkin emang yang apa ya, maksudnya setan yang di sini sama di sana kan sama gitu loh, mungkin ada yang sama kan. Kalau di Malaysia tuh ada namanya Pontianak tuh, nah itu sama kayak kuntilanak itu, dibilang gitu. Oh gitu, terus gimana dong, saya bilang gitu kan. Ya kamu maunya seperti apa? Enggak, soalnya saya pikir sih saya diikutin terus sampai saya pulang, sampai sekarang pun saya masih diikutin gitu. Oh ya udah deh, coba nanti saya ketemu sama orang, mungkin aja bisa ngebersihin kamu, katanya gitu. Ya udah boleh, kamu sampai kapan di sini? Ya paling 2 hari lah saya di sini. Ya udah kalau bisa nanti saya hubungin, besok saya hubungin kamu. Singkat cerita saya ketemu lah sama nih orang gitu kan. Saya ketemu nih orang, saya ceritain begini. Oh ya udah, memang dia tuh seneng sama kamu, katanya gitu. Lah kan saya perempuan, saya bilang gitu. Ya mungkin ada aura kamu yang bikin dia nyaman, jadi dia ngikutin ke mana-mana sampai kamu pulang, dia bilang gitu. Tapi ya udah, saya berusaha apa namanya, komunikasi dulu ya, kata dia gitu. Terus akhirnya ya dia nggak tahu lah ngapain di dalam gini-gini. Terus udah gitu setelah setengah jam dia keluar. Pas dia keluar dia bilang ya udah kamu bisa pulang, ya mudah-mudahan sampai sana kamu nggak diganggu lagi, tingkatin ibadahnya, sering bilang gitu aja sih gitu kan. Oh ya udah, kayak singkat cerita saya pulang lah ya, ke balik lagi lah ke Jakarta. Udah gitu pas di rumah ini ibu saya ngasih tahu ke saya, dia bilang, kan saya bilang, ma masih ada gangguan nggak, saya bilang gitu kan. Soalnya kan kalau saya pulang tuh selalu ada gangguan atau apa ya, sering digangguin deh, ditampakin lah, cuman nggak terlalu jelas gitu. Terus udah gitu ya ini mama nemuin kayak apa namanya, amplop. Jadi itu isinya kayak, orang mungkin bilangnya buhul ya, jadi kayak ada kulit apa, ada bulu harimau, terus ada taringnya babi, terus ada bulu apalah gitu. Terus akhirnya kan saya bilang ya udahlah, dalam satu amplop itu. Dalam satu amplop itu gitu. Nah pas kebetulan saya punya kenalan, saya minta tolong, ini apa sih, saya bilang gitu. Oh ini ada yang naro, dia bilang gitu, supaya mungkin ya rumah kamu panas, rumah kamu digangguin, dia bilang gitu. Emang sosoknya apa aja gitu. Nah ternyata yang mbak saya dulu pernah bilang itu ternyata benar. Jadi ya memang ada siluman monyet, terus ada gondoruo, ada kakek-kakek, ada nenek-nenek, terus udah gitu ada yang paling serem sih yang gondoruo itu, katanya ganggu, ada kuntilanak juga satu. Cuman yang iseng itu yang gondoruo itu sama yang kuntilanak. Karena saya baru ingat juga nih waktu saya hamil anak pertama. Jadi itu keadaan di rumah tuh kayak panas lah gitu ya, kayak gerah gitu. Suami saya bilang, kamu jangan pakai baju yang terlalu apa sih, tipis lah gitu. Emang kenapa sih gitu kan? Iya kan kamu lagi hamil gitu. Kalau hamil itu seneng banget, jin tuh seneng banget karena kamu wangi gitu kan. Nah ternyata besok paginya adik saya bilang, kamu nggak tahu tadi malam ada apa, katanya dia gitu. Kenapa emang? Itu ada kuntilanak, tahu, dia bilang gitu. Di mana? Dia itu di kamar itu apa namanya, loncat-loncat di kasur. Dia bilang, masa sih gitu? Iya, pantesan panas. Iya, itu ada itu yang dulu sering di situ, sama yang di depan kamar saya tuh ada
mukanya rata. Dia memang sering nampakin. Jadi yang cuma bisa lihat tuh ya anak saya pernah lihat gitu kan, terus ada sepupu saya pernah lihat, ya itu yang iseng tuh yang dia itu sama gondorwo itu, ada yang apa namanya, kejadian saya yang di Singapura saya ditimpukin, itu pun sama, saya waktu di sini ditimpukin juga pakai batu kecil-kecil, kayak mungkin suruh tidur kali ya, tidur gitu, tuk tuk ditimpukin gitu, itu dia yang iseng. Nah kebetulan teman saya bilang udah nggak ada, cuman yang dua itu dia nggak mau pergi sama kakek-kakek itu karena dia udah merasa nyaman di situ dan itu memang rumahnya di situ, jadi ya apa namanya susah dia bilang. Ya sampai sekarang sih gangguan itu sebenarnya masih ada, cuman nggak seintens semenjak ada amplop itu ya. Amplop itu kan akhirnya kan dibuang, dibilang di mana ya waktu itu, harus dibawa apa sih air sungai yang ngalir gitu. Nah, dibakar gitu ya. Dia bilang waktu itu dibuang aja. Cuma bilang emang ini kuat banget nih, dia bilang gitu. Siapa sih yang naruh ya? Saya nggak tahu, saya bilang gitu. Waktu udah di situ, terus udah gitu juga pernah ada penarikan mustika ya, saya bilang waktu itu. Jadi ada keris sama ada batu cincin warna hijau gitu bang di rumah. Cuman katanya orang yang ngangkut itu dia bilang itu memang udah ada yang nyimpen di situ, tapi kita nggak tahu siapa. Nah ini mungkin yang bikin hawa panas, dia bilang ya. Pokoknya semenjak ada gangguan itu, terus udah gitu rumah saya yang sama ibu saya tempatin itu memang ada yang jagain. Jadi waktu itu ada kebetulan uak saya itu datang, dia nggak berani tuh datang ke rumah gitu kan, bilang kenapa nggak mau datang ke rumah, itu ada yang jagain, matanya segede-gede gini katanya gitu. Saya nggak berani katanya gitu. Emang kenapa nggak berani? Nggak tahu katanya. Ya gitu aja sih bang yang sebenarnya masih ada sampai sekarang, cuma nggak terlalu intens semenjak saya ketemu teman saya yang di Singapura itu. Nggak terlalu kayak dulu ya, yang tiap ini ada di pojokan lah, atau mungkin saya lagi duduk dia toto ada, atau lagi naruh barang di sini tiba-tiba geser gitu. Ya, itu aja sih bang. Oke nih Bu Lina, terima kasih banget nih sudah menceritakan kisah pengalamannya pada saat dia menjadi mahasiswa pertama kali datang ke Singapura, akhirnya kembali lagi ke Indonesia dan sudah bersuami, berkeluarga, dan akhirnya dia kunjungan kerja, masih diikutin juga. Waduh, hebat sekali Bu Lina. Silakan diminum dulu Bu Lina. Makasih bang. Nah, gayo nih Bu Lina nih. Oke, Bu Lina. Rasa penasaran Bang Geta pengen bertanya nih Bu Lina nih. Pada saat awalnya itu sebenarnya merasakan gak sih Bu Lina pada saat tinggal di sana, apa tiba-tiba kita melakukan kesalahan atau gimana gitu, apa nggak permisi atau gimana, itu kan mungkin ada sebab akibatnya gitu kan Bu Lina. Ya itu doang sih, mungkin saya terlalu apa ya, sesumbar lah ya gitu kan. Maksudnya yang kayak apaan sih, nggak ada lah yang kayak gini-gini gitu kan. Ya itu sampai akhirnya pas saya pulang itu saya ditampakin. Jadi bagi saya tuh kita tuh kan memang hidup berdampingan dengan makhluk lain ya gitu. Nah saya akhirnya dari situ saya berpikir, oh ya mungkin ya saya kan sombong mungkin ya waktu itu ya. Teman saya sempat bilang, lu hati-hati lo di situ gitu kan. Itu kan awal pertama kali itu di apartemen itu. Itu kan apartemen tua, lu ngapain di situ gitu kan. Terus ya namanya juga dari agensinya gitu kan. Terus dapetnya di situ dan emang murah lah gitu kan. Sepaket murah, terus dekat dengan stasiun kereta, jadi nggak terlalu buang ongkos gitu loh gitu. Terus bilang di situ tuh kan sering kejadian ada inilah, ada kuntilanak lah apa gitu kan. Masa iya sih, nggak ada, gue nggak pernah selama di situ, saya bilang gitu. Ya udah hati-hati aja kalau pulang malam, dia bilang gitu. Akhirnya ya itu kejadiannya ya pada saat mau pulang, saya naik tangga ya bener ditampakin.
Ya itu sosok itu bener. Makanya saya sampai sekarang sampai nggak pernah berani sih nanya cerita sama teman saya yang itu. Oh, wujudnya seperti apa? Karena dia bilang gue aja nggak berani di situ, lu ngapain di situ gitu kan? Oke, mendingan lu cari yang lain, dia bilang gitu, atau tinggal di rumah orang lah gitu kan, ngekos gitu. Ya udahlah orang di situ mau dapetnya di situ gitu loh. Saya pikir sih saya sesumbar aja waktu itu. Awal gitu nggak terlalu apaan sih, nggak percaya lah kayak gitu. Nah, untuk setan yang di Singapura sama setan di situ sama apa nggak sih? Kalau yang saya lihat sih sama ya, yang itunya, yang sosok itu. Wujudnya gitu. itu loh. Mirip. Berarti wujudnya tuh selalu dari berawal kan dari Singapura terus bawa ke rumah gitu ya? Yang di rumah itu ternyata sama. Cuman kalau yang di rumah kan mukanya rata tuh. Kalau yang itu kan dia selalu nampakinnya dari belakang. Oh, berarti sama, nggak ada perbedaannya Indonesia. Ya, kalau setan yang lainnya nggak tahu ya, gitu. Kalau teman, kalau yang saya tahu itu di Malaysia pun juga ada. Ya, nah yang itu yang dibilangnya Pontianak itu. Mirip seperti dia itu. Oh, sebutannya apa namanya? Pontianak. Pontianak apa? Oke. Apa sama gitu ya. Pokoknya intinya Malaysia pun juga kalau yang di Malaysia ya itu sama kalau kuntilanak itu. Cuman kalau yang sosok-sosok lain itu kayaknya mungkin beda ya. Gile, dari tahun 97 sampai dia berkeluarga masih diikutin sosok itu. Nah, hilangnya itu gimana Bu Lina itu? Akhirnya bisa hilang apa udah nafsi-nafsi apa? Hilang banget sih enggak gitu. Apa namanya ya, cuman nggak terlalu intens kayak dulu aja. Jadi kadang kan saya suka cerita tuh sama suami saya, terus suami saya bilang, ya udahlah emang dia ada, ya udah biarin aja, selama kamu nggak takut, jadi juga nggak bakalan menampakin juga gitu. Ya alhamdulillah sih sampai sekarang nggak yang kayak dulu ya, yang digangguin banget gitu, nggak sih, nggak. Ya, tapi kadang suka sekelebatan gitu atau sighting gitu sih suka lihat, cuman nggak terlalu kayak dulu. Kalau dulu kan mungkin agak ada rasa takut juga, tapi nggak terlalu ya masih bisa diabaikan lah gitu. Cuman ya setelah dibersihin sama teman saya itu, ya saya ketemu teman saya itu, ya saya nggak terlalu yang ambil pusing gitu loh, tapi masih ada gangguan itu. Oke, Bu Lina, terima kasih banget. Bisa nggak Bu Lina bisa memberikan pesan untuk Sobat Magenta, apalagi yang baru pertama kali kuliah di luar atau kuliah di sini, biar nggak diganggu, gimana caranya gitu loh Bu Lina, biar bisa nggak Sobat Magenta di rumahnya? Ya sebenarnya tuh kalau gangguan itu sih dimanapun juga ada ya Bang. Jadi yang penting kalau menurut saya ibadah kita sih ya. Jadi kita juga nggak boleh terlalu sesumbar kalau misalnya kita tuh nggak, udahlah itu nggak istilahnya kita nggak boleh meremehkan, bukan meremehkan sih, istilahnya nggak boleh yang menganggap dia nggak ada lah gitu. Ya istilahnya kalau ya kita nggak bakalan, jangan ganggu dia, kita juga nggak ganggu, lu jangan ganggu kita gitu aja sih Bang. Gitu aja. Oke Bu Lina, makasih Bu Lina. Ya sama-sama Bang. Memberikan pribadinya pribadinya untuk Sobat Magenta di rumah Bu Lina. Terima kasih banyak, sukses selalu. Semoga pekerjaan menjadi notaris menjadi lebih indah, lebih lancar. Amin. Makasih Bang. Oke, terima kasih bagi Sobat Magenta sampai detik ini masih setia di channel Magenta. Semoga Sobat Magenta di rumah dapat terhibur dan menjadi inspirasi di mana menjadi pengalaman pribadinya. Bagi Sobat Magenta yang mau jadi narasumber atau sharing cerita, dapat kirimkan ceritanya DM ke Instagram kami atau email ke Magenta Channel 479@gmail.com. See you and beware of your mind.